Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilianti Wulandari dari kelas C. Hari ini saya ingin membahas sebuah konsep penting dalam epidemiologi, yaitu jaring-jaring sebab akibat atau yang dikenal dengan istilah The Web of Causation. Konsep ini sangat relevan dalam memahami bagaimana penyakit dapat muncul dan menyebar di masyarakat. Maka dari itu, mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai model ini dan aplikasinya dalam pencegahan penyakit. Sebelumnya, kita tahu bahwa ada 3 macam model pendekatan dalam konsep terjadinya penyakit, yaitu ada segitiga epidemiologi, ada roda, dan ada juga jaring-jaring sebab akibat. Nah, kali ini saya hanya akan membahas mengenai jaring-jaring sebab akibat. Sebelum kita masuk ke dalam jaring-jaring sebab akibat, penting untuk mengetahui bahwa model ini pertama kali diperkenalkan oleh Mahmohan dan Cook pada tahun 1970. Inti dari model ini adalah bahwa penyebab suatu penyakit tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain. Dapat kita lihat seperti gambar ini. Kita bisa membayangkan ini seperti jaring laba-laba. Jika satu benang diputus, maka keseluruhan struktur bisa terpengaruh. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa lebih efektif dalam mencari solusi untuk menghentikan penyebaran penyakit. Selanjutnya, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara berbagai faktor yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Kita bisa lihat bagaimana perubahan pada salah satu faktor dapat mempengaruhi keseimbangan antara berbagai faktor lainnya. Misalnya, kita bisa mengurangi polusi udara. Ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah kasus penyakit pernafasan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa tindakan kita terhadap satu faktor dapat memiliki efek domino pada faktor-faktor lainnya yang bersangkutan. Berikutnya ada sebab-sebab yang dapat menimbulkan suatu penyakit, yaitu ada pencemaran makanan, pencemaran lingkungan dan udara, pencemaran sumber air, pencemaran yang disebabkan oleh fasilitas modern dan polusi udara. Nah, model ini menekankan bahwa timbulnya penyakit bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal. Sebaliknya, penyakit seringkali merupakan hasil dari serangkaian proses yang kompleks yang melibatkan banyak faktor yang saling berinteraksi. Contohnya dalam kasus faktor penyakit jantung, faktor-faktor seperti pola makan, aktivitas fisik, dan faktor genetik semua berperan dalam risiko seseorang mengembangkan penyakit tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaring sebab akibat. Kita bisa lihat satu faktor saling berhubungan dengan faktor yang lainnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh konkret, yaitu penyakit diare. Penyakit ini bisa muncul akibat konsumsi makanan yang tidak bersih, seperti makanan yang terkontaminasi. Selain itu, kebiasaan buruk seperti tidak mencuci tangan sebelum makan juga berkontribusi besar. Tak hanya itu, kita juga tidak boleh melupakan faktor psikologis. Stres atau masalah mental dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan seseorang, yang pada gilirannya memengaruhi motilitas usus. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari model jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama yaitu kekurangan dari model ini, yaitu peneliti tidak dapat mengidentifikasi atau sulit menentukan penyebab utama. Dalam banyak kasus, terdapat banyak faktor yang terlibat, dan menentukan satu penyebab yang dominan bisa sangat sulit. Yang berikutnya yaitu kelebihan dari model ini. Di sisi lain, salah satu kelebihan dari model ini adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya masalah kesehatan. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor ini, peneliti dan praktis kesehatan dapat merancang intervensi yang lebih tepat dan efektif. Ketika kita berbicara tentang pencegahan, model ini menunjukkan bahwa langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab utama. Kita juga perlu melakukan deteksi dini melalui screening dan pemantauan untuk mengidentifikasi faktor kontribusi sebelum penyakit benar-benar berkembang. Dengan cara ini, kita bisa berupaya untuk memutus rantai penyebaran penyakit sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang konsep jaring-jaring sebab akibat dalam kesehatan. Mari kita sama-sama berupaya untuk menerapkan pemahaman ini dalam praktik kita sehari-hari, agar kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Sekian dan terima kasih.